Halo semua, bersama dengan saya Brawijaya Raja Guguk. Di video kali ini, saya akan membahas terkait salah satu tokoh seni rupa barat di era modern, yaitu Gerhard Richter. Kira-kira seperti apa perjalanan dan kontribusi Gerhard Richter dalam perkembangan seni rupa? Mari kita jelajahi kisah inspiratif Gerhard Richter, mulai dari awal langkahnya hingga mencapai kesuksesannya. Gerhard Richter merupakan seniman visual berkewarganegaraan Jerman yang lahir pada 9 Februari 1932 di Dresden, Jerman. Richter lahir 1 tahun sebelum Adolf Hitler berkuasa. Ia tumbuh di bawah bayang-bayang Nazisme di Jerman Timur. Richter dikenal dengan pendekatannya yang beragam dan inovatif pada bidang seni lukis. Ia telah berkarir selama 6 dekade atau 60 tahun lamanya, dan karir ini dimulai pada tahun 1960-an hingga pada saat ini. Selama itu juga, Richter telah mengeksplorasi berbagai gaya dan teknik, serta memberikan pengaruh besar pada dunia seni rupa kontemporer. Kesulitannya untuk berkomitmen pada satu jenis gaya seni tertentu sering dianggap sebagai kritik terhadap ideologi yang terkandung dalam sejarah seni lukis tertentu. Penolakannya terhadap dogma estetika sering dipahami sebagai reaksi terhadap pendidikan seni yang diterimanya di Jerman Timur yang beraliran komunis. Richter meninggalkan sekolah pada kelas 10 dengan ijazah kelulusan dari Sekolah Bisnis Zittau. Ia magang sebagai pelukis iklan, dan di tahun 1950 ia menjadi pelukis latar panggung di Stadttheater Zittau. Ia sempat melamar ke Akademi Seni Dresden, tetapi ditolak, dan melanjutkan bekerja dalam bidang seni rupa lukis di Dewag Zittau. Selanjutnya, Richter menempuh pendidikan seni di Dresden Hochschule für Bildende Kunste atau Akademi Seni Dresden sejak tahun 1951 hingga 1956 dengan konsentrasi pada lukisan mural dengan Profesor Heinz Lohma sebagai dosen pengajarnya. Lulus dari Akademi Seni Dresden, ia memperoleh gelar diplomanya. Di tahun 1956, Richter menghadiri Documenta 2 di Kassel, Jerman, sebuah pengalaman yang merubah arah artistiknya. Setelah melarikan diri dari Jerman Timur pada tahun 1961, ia melanjutkan studi seni di Staatliche Kunstakademie di Düsseldorf. Di sana, Richter bekerja sama dengan sesama mahasiswa seperti Sigmar Polke, Konrad Lueck, yang kemudian dikenal sebagai galeris Konrad Fischer, dan Manfred Kuttner untuk membentuk kelompok realisme kapitalis, yang hanya bertahan sebentar. Di tahun 1964, Richter berhasil lulus dari studinya dan mulai membuka pameran tunggal di 2 tempat. Lokasi yang digunakan Richter adalah gedung Galeri Friedrich and Dahlem di Munich, dan Galeri Semela di Düsseldorf. Di tahun 1967, Richter menjadi dosen tamu Hochschule für Bildende Kunste di Hamburg, dan menerima penghargaan seni, Junger Westen, dari kota Recklinghausen, Jerman. Lalu, Richter juga membuka pameran tunggal lainnya yang dibuka di tempat umum pada tahun 1969 yang diselenggarakan di Gegenverkehr, Zentrum für Aktuelle Kunst, di Aachen, Jerman. Ia menjadi dosen resmi Akademi Seni Düsseldorf di tahun 1971 sampai pada tahun 1994. Pada tahun 1972, ia terpilih sebagai satu-satunya seniman yang mewakili Jerman di Pavilion Nasional di Venice Biennale. Pada tahun 1981, Richter memperoleh penghargaan Arnold Bode Prize di Kassel. Lalu di tahun 1985, ia kembali mendapatkan penghargaan, kali ini penghargaan dari Oskar Kokoschka Prize di Vienna. Richter ditunjuk menjadi dosen tamu di Stadtschule, Frankfurt Main, dengan anugerah Kaiserring dari kota Goslar di tahun 1988. Di tahun 1995, ia memperoleh penghargaan Wolf Prize pada bidang seni di Yerusalem. Pada tahun 1997, Richter memperoleh penghargaan Golden Lion di Venice Biennale, dan Premium Imperiale Prize di Tokyo. Lalu di tahun berikutnya, Richter menerima Wessner Prize dan di tahun 2000, penghargaan Staatspreis dari negara bagian Nordrhein-Westphalia. Richter sendiri dikenal sebagai seniman visual yang memakai referensi dari surat kabar, foto pribadi, dan majalah. Ia memanfaatkan sumber referensi ini untuk membuat karya lukis yang menggambarkan korban pembunuh berantai, potret-potret tokoh intelektual dari Eropa yang terkenal, serta teroris dari Jerman fraksi Tentara Merah, atau bisa dikenal sebagai Geng Baader Meinhof, bersama dengan berbagai gambar media lainnya.
Sedang untuk karya-karya yang lain mencakup tema lanskap, pemandangan kota, serta potret keluarga, teman, dan kolega dari dunia seni, yang dibalut dengan gaya realisme lembut. Selain menggunakan gaya realisme, Richter juga mengembangkan gaya abstrak gestural dalam berbagai skala, dengan teknik yang beragam. Salah satu hasil dari eksplorasi teknik yang dilakukan oleh Richter ialah penggunaan alat seperti sequege untuk menyebarkan dan mengikis sket di atas kanvas. Tidak hanya lukisan dalam media kanvas, ia juga menciptakan karya lukis dengan media kaca dan berbentuk bagan warna. Hasil karya Richter menjadi inspirasi dalam pembuatan desain kaca patri di Katedral Cologne pada tahun 2007. Di tahun 2020, Richter kembali membuat lukisan bagan warna untuk kebutuhan kaca patri, yang menghasilkan 3 set jendela untuk biara Tolli, biara tertua di Jerman, dengan pola lukisan yang mirip lukisan minyak bergaya goresan. Photographs merupakan julukan bagi koleksi khusus yang didedikasikan untuk karya fotografi Gerhard Richter. Penggunaan fotografi sebagai langkah awal dalam pembuatan lukisannya adalah salah satu ciri khas dari proses kreatif Richter, meskipun ia jarang menggunakan foto murni sebagai karya aslinya. Pada proses kreatif ini, ia menggunakan proyektor untuk memindahkan gambar dari foto ke kanvas, kemudian menerapkan teknik pengaburan untuk menciptakan efek visual yang unik. Teknik ini menunjukkan perpaduan antara hal yang nyata atau objektif dan sudut pandang pribadi atau subjektif, sehingga memberikan hasil akhir yang bukan hanya sekadar visual, melainkan dengan makna yang jauh lebih dalam. Melalui proses kreatif tersebut, dihasilkan koleksi yang beragam dan unik. Koleksi ini merefleksikan Richter yang memanfaatkan fotografi sebagai elemen penting dalam seni, meski tidak berada di urutan pertama. Berikut merupakan kumpulan karya seni yang berhasil diciptakan oleh Richter. Adapun beberapa karya tersebut diantaranya 1024 Colors yang dirilis tahun 1973, Betty yang dirilis tahun 1988, dan Alfa Romeo yang rilis pada tahun 1965. "1024 Colors" menggambarkan eksplorasi Richter terhadap warna melalui grid 1024 kotak warna, yang menunjukkan hubungan bermainnya palet warna. Warna-warna yang dipilih bukan berdasar pada keindahan atau selera pribadi, tetapi menggunakan sistem matematika yang sudah dirancang sebelumnya. Sistem matematika ini mencakup berbagai warna, rona, intensitas, hingga tingkat kecerahannya. Dengan cara ini, Richter ingin menunjukkan bahwasannya warna tidak selamanya memiliki arti khusus atau membawa emosi, tetapi bisa dilihat hanya sebagai sesuatu yang netral dan bebas makna. Dalam Betty, Richter memanfaatkan teknik blur pada lukisan tersebut. Teknik blur yang diaplikasikan dalam lukisan tubuh Betty ini memberikan kesan ketidakpastian. Hal ini membuat pengamat lukisan berpikir tentang bagaimana mereka mengingat orang-orang dalam hidup mereka, baik itu terlihat jelas ataupun kabur. Richter mempertanyakan gagasan tentang seni yang hanya menampilkan secara realistis, dan menunjukkan bahwa ingatan dan persepsi manusia sering tidak pasti. Pada karya berjudul Alfa Romeo yang dirilis tahun 1965, Richter menggunakan mobil sebagai simbol mobilitas, modernitas dan budaya pop, sekaligus mengkritisi konsumerisme. Hal ini ditunjukkan pada penampilan mobil yang realistis tetapi dengan teknik yang menciptakan efek blur. Penggunaan teknik ini berhasil menciptakan ketegangan antara keindahan objek mobil sendiri, juga sifatnya sebagai barang konsumsi. Dengan teknik blur juga, Richter menciptakan kesan gerak atau distorsi, serta mencerminkan persepsi dan ingatan manusia yang seringkali tidak jelas atau dipengaruhi oleh pengalaman pribadi.